Yeah, Shalal. Who are you? Halo Flickers, welcome to Sneakflix. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan lanjutan series berjudul The Blacklist Season ke-7. Disclaimer. Bagi kalian yang baru mengikuti series The Blacklist, saya sarankan untuk menonton dari episode 1 terlebih dahulu. Dan playlist ada di card pojok kanan atas. So, without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh flashback di Detroit pada tahun 1995. Di sana terdapat ayah dari wrestler dengan rekannya yang sedang mengejar seorang tersangka. Tetapi ketika wrestler terpisah dengan saudaranya, ia mendapatkan luka tembak dari belakang oleh orang yang sedang ayahnya kejar. Tersangka itu mengatakan jika ia berhasil menembak ayah dari wrestler. Lantas rekan dari wrestler dengan begitu santainya berjalan di belakang tersangka itu untuk menembaknya dan memberitahu polisi jika rekannya berhasil tertembak. Rekan wrestler juga mengatakan bahwa dirinya akan menjaga keluarga dari ayah wrestler. Dan inilah Brothers, blacklister yang terdaftar dalam daftar hitam milik Reddington. Lalu scene bergerak kepada wrestler yang sedang dalam perjalanan bersama saudaranya. Di sana saudara dari wrestler memberitahu jika ia telah memberitahu kepada ibunya. Namun wrestler takut bahwa hal itu akan memunculkan permasalahan yang akan menyebabkan mereka ditangkap. Setelah mereka berdua tiba di kediaman ibu dari wrestler, ibu wrestler mulai mengucapkan terima kasihnya kepada Robbie atau saudara dari wrestler yang telah membelikannya jam baru serta sebuah bengkel untuk ia kelola. Ketika wrestler melihat gelas yang berlogokan polisi, ia lalu teringat ketika dirinya bersama saudaranya beberapa tahun yang lalu, di mana ketika mereka sedang berkumpul, rekan dari ayah wrestler menghampirinya untuk memberitahu dan memberi kabar jika ayah wrestler telah terkena tembakan sehingga menyebabkan dirinya tewas. Ibu dari wrestler memastikan agar wrestler yang sedang mengingat masa lalunya, dan wrestler mengatakan bahwa ia hanya lelah saja dan ingin istirahat sejenak. Saat wrestler tiba di kamarnya, Robbie lalu menghampirinya untuk meminta maaf karena ia tak tahu jika ibu mereka akan mengadakan reuni keluarga. Robbie juga mulai mengambil tabletnya untuk memberikan rencana kepada wrestler jika mereka akan harus segera mengambil rahasia yang telah mereka berdua kubur. Karena tempat terkuburnya rahasia itu akan segera dijadikan mall. Dan mereka harus segera mengambil rahasia tersebut sebelum diadakannya penggalian untuk lahan mall tersebut. Wrestler juga ikut mengatur rencana yang akan mereka persiapkan dengan memberikan list barang apa saja yang akan mereka butuhkan nantinya. Ketika wrestler terdiam di dalam mobil, ia kembali teringat pada flashback antara dirinya dengan Robbie yang dihampiri rekan dari ayah mereka. Ketika wrestler meninggalkan Robbie dengan rekan ayahnya, Robbie tiba-tiba mendapatkan barang peninggalan ayahnya yang diberikan oleh rekannya. Di luar rumah duka, wrestler yang saat itu sedang mabuk di dalam mobil melihat rekan dari ayahnya yang sedang berbicara dengan seseorang. Di sana mereka terlihat seperti membicarakan mengenai kesempatan yang telah mereka berikan untuk ayah wrestler. Ia juga menjelaskan bahwa tak ada penyelidikan forensik apapun mengenai tembakan tersebut. Pastinya mereka berdua aman. Kembali ke masa kini, saat ini Robbie dan wrestler sedang memasukkan perlengkapan mereka ke dalam bagasi. Di sana juga terdapat seseorang yang sedang memantau mereka berdua dan menelepon untuk mengatakan jika ia berhasil memantau wrestler dan akan mengikutinya. Ketika Robbie dan wrestler mulai menyelinap, wrestler kembali pada flashback ketika ia memberitahu Robbie bahwa Tom atau rekan ayahnya sedang membicarakan mengenai pembunuhan kepada ayah mereka. Namun Robbie menjelaskan bahwa Tom adalah sahabat ayahnya dan sudah mereka anggap sebagai paman sendiri. Tak terima dengan pernyataan dari Robbie, wrestler mulai menghampiri kediaman dari Tom untuk mencari bukti jika Tomlah yang sebenarnya telah sengaja membunuh ayahnya. Tetapi sayangnya usaha wrestler sia-sia karena Tom berhasil menyadari kedatangan dari wrestler terlebih dahulu. Lantas wrestler mulai mengatakan apa yang ia ketahui mengenai Tom yang telah membunuh ayahnya.
Tetapi Tom mengatakan jika saat ini wrestler sedang berduka dan pikirannya saat ini tidaklah jernih. Kemudian wrestler mulai mendodongkan pistolnya kepada Tom dan meminta kepadanya untuk mengatakan tentang kebenaran. Saat Tom berkata bahwa wrestler tak memiliki nyali seperti Robbie dan ayahnya, ternyata wrestler memberanikan diri untuk menembak Tom. Di masa kini, ketika wrestler sedang menggali, mereka tiba-tiba mendapatkan jasad dari Tommy Markin yang merupakan rekan dari ayahnya. Kembali kepada flashback, di sana wrestler sedang terdiam dihampiri oleh Robbie yang bertanya mengenai apa yang telah wrestler lakukan. Wrestler menjelaskan bahwa dirinya yakin jika Tom merupakan orang yang telah membunuh ayahnya. Sebenarnya Robbie mulai memastikan keadaan bahwa tak ada yang melihat apa yang wrestler lakukan dan mendengar tentang penembakan itu. Lalu Robbie meminta kepada wrestler agar segera pulang dan tak berbicara dengan siapapun. Karena Robbie sendirilah yang akan mengurus ini semua. Pada masa kini, Robbie bertanya kepada wrestler apakah dirinya ingin membatalkan apa yang ia telah perbuat kepada Tom. Wrestler dengan tegas mengatakan jika Tom merupakan pembunuh ayahnya. Dan Tom juga merupakan aib bagi lencana yang saat ini ia pakai. Sehingga wrestler menegaskan kembali jika dirinya tak ingin membatalkan hal tersebut karena Tom layak mendapatkannya. Lalu wrestler dan Robbie dengan segera membungkus kerangka dari Tom dan membawanya pergi. Setelah melakukan tugasnya, wrestler meminta maaf atas perkataan yang ia katakan kepadanya dan ia juga mengucapkan terima kasih atas bantuan dari Robbie. Namun tak lama kemudian, mobil yang mereka pakai dicuri dengan begitu saja oleh seseorang. Ketika di dalam bar, Robbie menjelaskan semuanya jika ia mempunyai hutang kepada mafia Albania karena dirinya membutuhkan uang pada saat itu. Dan Robbie juga mengatakan jika uang yang ia harus ganti sekarang sebesar $150.000. Ketika mereka sedang berbincang, bartender dari bar menghampiri mereka dan memberikan telepon. Orang dari telepon itu mengatakan jika mereka berdua telah mengambil mobil dari wrestler dan Robbie, serta kargo yang ada pada bagasi mobil itu. Lalu mereka meminta kepada wrestler dan Robbie untuk melakukan pertukaran dengan mobil mereka dengan uang yang telah Robbie pinjam. Di lokasi pertukaran, pemimpin dari mafia itu menjelaskan bahwa dirinya saat ini tak membutuhkan uangnya lagi setelah mengetahui jika isi dari bagasi itu merupakan jasad dari seorang polisi. Kepala mafia itu saat ini meminta kepada wrestler untuk mengakses ruangan di kepolisian dan memberikannya sebuah file berlabel 432. Maka dari itu dirinya akan mengembalikan kembali mobil dari wrestler beserta dengan isinya apabila wrestler mau menuruti permintaannya. Setelah menemui mafia itu, wrestler marah karena file yang harus ia ambil ternyata merupakan berkas yang berisikan nama dari para agen. Wrestler juga menjelaskan jika ia melakukan hal itu, maka sama saja dirinya akan membuat banyak agen yang terbunuh. Robbie menjelaskan jika hal ini bukanlah salah dari wrestler seorang, karena pada saat itu ketika Robbie sedang menggali kuburan dari Tommy ternyata mulai kembali sadar dan meminta kepada Robbie untuk menolongnya. Tetapi Robbie lebih mempercayai apa yang wrestler ucapkan mengenai Tom yang membunuh ayah mereka, sehingga membuat Robbie harus menyelesaikan apa yang Tom telah mulai. Robbie juga menjelaskan jika alasan selama ini ia tak memberitahu wrestler karena dirinya hanya ingin melindungi masa depan dari wrestler saja yang membuatnya menjadi polisi seperti saat ini. Robbie juga menegaskan bahwa semua ini adalah kesalahan dan kekacauannya, sehingga Robbie memutuskan untuk menyerahkan dirinya sendiri kepada polisi. Sayangnya wrestler melarang akan hal itu dan mengatakan jika ia juga pernah meninggalkan Robbie dengan kekacauan yang telah dirinya sebabkan. Dan pada saat ini wrestler memutuskan untuk tak meninggalkan Robbie sendirian lagi. Lalu wrestler mulai menghampiri Kin untuk meminta bantuan kepadanya, yaitu menggerakkan FBI agar menahan mafia tersebut atas dasar pemerasan dan kekerasan. Namun ternyata Kin tak langsung menerima permintaan bantuan dari wrestler karena ia takut wrestler tak dapat menerima konsekuensi ketika FBI melihat ke dalam bagasi mobil tersebut dan mendapatkan jasad dari Tommy Markin yang merupakan seorang polisi. Meskipun begitu, akhirnya Kin mau setuju. Dan setelah setuju dengan rencana dari wrestler, Kin mulai mengatur semuanya bersamanya. Kin meyakinkan wrestler untuk membatalkan hal tersebut karena ia memiliki wewenang. Namun wrestler meyakinkan kembali jika ia dan Robbie memang harus melakukan hal ini berdua. Setibanya mereka di kediaman mafia tersebut, wrestler mulai menukarkan file dengan mobil yang mereka curi. Wrestler juga meminta kepada Robbie untuk memeriksa mobil itu terlebih dahulu. Tetapi tak lama kemudian, setelah anak buah dari mafia itu memeriksa isi dari file tersebut, mereka mendapati bahwa file yang diberikan oleh wrestler merupakan suatu tipuan. Dan setelah menerima aba-aba, Kin serta anggota FBI mulai menyergap kediaman mafia itu dan berhasil menangkap ketua dari mafia tersebut. Di saat wrestler dan Robbie terdiam di suatu ruangan, wrestler memperhatikan gerak dari
kaki Robbie yang gemetar dan teringat pada saat upacara pemakaman ayahnya, di saat Ressler memberikan pidato untuk pemakaman ayahnya. Di sana Ressler menceritakan bagaimana ayahnya bisa menjadi ayah yang baik sekaligus polisi yang dermawan. Di masa kini, Robbie mulai menjelaskan jika permulaan awal masalahnya dengan para mafia itu adalah ketika ia meminjam uang sebesar $50.000 yang membengkak karena bunga menjadi $150.000. Di sisi lain, ketua mafia itu memberikan pembenaran jika Ressler dan Robbie telah membunuh seorang polisi dan kerangka dari polisi itu terletak di dalam bagasi mobil. Namun setelah salah seorang polisi melihat bagasi mobil itu, ternyata polisi tersebut tak menemukan kerangka. Aneh kan? Setelah sampai di rumah, Ressler menjelaskan jika mereka telah diselamatkan oleh seseorang dan saat ini mereka telah aman. Ressler mengatakan kepada Robbie jika mereka pada saat ini dapat kembali menjalankan kehidupan mereka secara normal. Ketika Robbie memutuskan untuk mengambil minuman, ibu dari Ressler yang baru saja berbelanja menghampirinya dan mengatakan jika ayah mereka akan bangga kepada mereka berdua karena mereka yang selalu bersama dan Ressler yang selalu melindungi Robbie. Saat itu Ressler melihat kalung dari ayahnya. Ia teringat akan flashback ketika Robbie yang terdiam dan memberikan kalung dari ayahnya kepada Ressler. Robbie mengatakan jika ia tak bisa menjadi polisi karena dirinya tak seperti ayahnya. Bahkan Robbie sudah tak mengenali siapa dirinya saat ini. Dan saat Ressler berpamitan kepada Robbie, Ressler juga memberikan kembali kalung ayahnya dan mengatakan jika saat ini kalung tersebut harus dilindungi oleh Robbie. Dan scene terakhir episode kali ini memperlihatkan Ressler yang setelah tiba di DC menghampiri Kin serta bertanya apa yang Kin lakukan untuk melindunginya. Kin menjawab jika ia melakukan itu karena Ressler sedang membutuhkan bantuan dan akhirnya ia memutuskan untuk membantunya. Kin juga menjelaskan jika kehidupannya telah kacau karena ia dikendalikan oleh seorang sosiopat, ibunya yang hampir dibunuh oleh kakeknya sendiri dan ibunya yang merupakan orang yang paling dicari pindah untuk menjadi tetangga tanpa memberitahu Kin siapa dirinya sebenarnya. Dan Kin mengatakan bahwa tak ada orang seperti Ressler dan para anggota FBI, maka dirinya akan terbawa arus keluarganya yang cukup berantakan. Ressler mengerti akan hal itu dan lalu mencoba menenangkan Kin dengan memberikannya pelukan yang hangat. Episode 18 di season 7, scene dibuka oleh Katarina yang sedang menghampiri ayah dari Dembe yang sedang mengaji. Di sana Katarina mempertanyakan mengenai kepercayaan dari ayah dari Dembe dan mencoba menggoyahkan imannya dengan mengancam jika Katarina akan segera membunuhnya. Di satu sisi, Reddington yang baru saja tersadar sedang mengalami tes dari dokter spesialisnya. Tetapi di sana Reddington masih mendengar dengungan sehingga menyebabkan dirinya belum sepenuhnya mendapatkan fokusnya kembali. Ketika dokter meninggalkan mereka, Dembe mencoba untuk memberitahu Reddington akan bahaya yang akan ia hadapi. Tetapi Reddington lebih memperdulikan pertanyaannya mengenai informasi yang Sakia berhasil dapatkan. Di lokasi hitam, Reddington menjelaskan jika Iman Asmal bukanlah diculik oleh ekstremis. Dan Reddington juga menegaskan jika ia tak mendengarkan Dembe yang telah mengetahui hal itu. Lalu Reddington memberitahu bahwa dirinya mempunyai suatu petunjuk, yaitu berupa DNA dari darah yang tertinggal di meja Iman. DNA itu merupakan darah dari Arturo Rule yang pernah melakukan penculikan di Amerika dan Meksiko. Tetapi mereka mengalami kejanggalan karena pada saat ini Arturo sedang mengalami masa tahanan sehingga tak memungkinkan dirinya untuk melakukan penculikan terhadap Iman. Setelah Ressler dan Kin mendapatkan perintah untuk mendatangi penjara di Arturo, Reddington meminta kepada Cooper untuk mendapatkan daftar dari tahanan penjara itu selama 6 bulan terakhir belakangan. Karena ia percaya jika mungkin saja ada orang lain yang berkaitan. Di lokasi penjara, kepala sipir menjelaskan jika Arturo sedang menjalani isolasi penuh, bahkan sampai membuat Arturo tak dapat menemui siapapun dan tak mendapatkan sinar cahaya matahari sedikit pun. Namun Kin menjelaskan jika DNA yang ia temukan menyiaratkan sebaliknya dan Ressler meminta untuk mempertemukan mereka dengan Arturo. Akhirnya sipir penjara bantu mereka berdua. Ketika mereka bertemu dengan Arturo, Ressler dan Kin diminta olehnya untuk menelpon agen di Tepito agar bertanya mengapa dirinya membiarkan Arturo membusuk di penjara Amerika. Lalu Arturo menjanjikan setelah mereka menanyakan akan hal itu, maka Arturo akan memberitahu alasan mengapa sidik jarinya dapat ditemukan di luar sel tahanan. Sementara itu terdapat dua pria yang sedang mengejar seseorang. Di sana mereka melakukan perjanjian untuk mendapatkan seorang wanita yang sedang dijaga oleh pihak FBI. Salah seorang pria itu menjanjikan akan mendapatkan wanita incarannya apabila mereka telah selesai membahas uang yang akan mereka sepakati.
Dan inilah Roy Chain, blacklister nomor 150 yang terdaftar dalam daftar hitam milik Reddington. Kemudian Sin bergerak kepada Kin yang menghampiri Reddington. Di sana Kin memberikan daftar yang Reddington minta dan memberitahu jika mereka sedang mengusahakan kekebalan untuk Arturo agar membuatnya berbicara serta memberikannya informasi. Setelah menerima informasi itu, Reddington lalu memberitahu kepada Kin bahwa ia telah mempersiapkan peralihan asetnya demi Kin. Tetapi ternyata Kin menolak hal itu karena ia tentu saja tak dapat menerima kekayaan yang Reddington dapatkan atas kejahatan yang ia lakukan. Reddington menegaskan bahwa Kin berhak mendapatkan hal itu karena Kin merupakan putri dari Katarina Rostova. Dan ketika Reddington melihat daftar yang diberikan oleh Kin, Reddington mendapatkan jika mantan pengacaranya telah keluar dari penjara 3 bulan yang lalu. Lalu Reddington memberitahu kepada Kin bahwa kesempatan ini ia dapat manfaatkan untuk berbaikan dengan Marvin Gerard yang merupakan pengacara khususnya. Saat ini Reddington telah berhasil menghampiri Marvin dan mencoba untuk merekrutnya kembali serta bertanya mengenai penjara yang menahannya karena Reddington telah menaruh kecurigaan atas penjara itu. Marvin ternyata menolak untuk memberitahu Reddington serta bergabung dengannya kembali. Namun Marvin menjelaskan bahwa 3 tahun dirinya di penjara takkan tergantikan dengan mudahnya, serta lisensi hukum yang berhasil ia dapatkan telah tak berguna. Marvin juga menjelaskan jika Reddington ingin dirinya bekerja kembali, maka Reddington harus menemui Paul Wynn yang telah mentidakluluskan Marvin dari tes lisensi yang ia coba dapatkan kembali. Di dalam penjara, seorang pria berotot mulai memberikan kode kepada penjaga dan dengan begitu saja menusuk leher dan perut dari Arturo. Kin dan Restler yang saat itu berada di ruangan kepala sipir menjelaskan jika mereka harus segera menjalani investigasi kepada orang yang telah menikam Arturo. Tetapi ternyata kepala sipir menjelaskan jika saat ini mereka harus mengunci penjara untuk sementara terlebih dahulu. Sementara itu di saat Reddington menemui temannya yang bernama Al untuk meminta bantuan atas Marvin Gerard, Dembe mendapatkan telepon dari Katarina yang memberikan alamat dan meminta kepadanya untuk segera menghampirinya. Dan apabila Dembe tak datang tepat waktu, maka Iman itu akan tewas. Di lokasi hitam, Ken dan Restler mulai menginterogasi satu persatu tahanan. Namun sayangnya mereka berdua tak mendapatkan satupun informasi. Di dalam perjalanan, Ken dan Restler menduga jika mereka semua menyembunyikan dan sedang melindungi seseorang. Restler mengatakan bahwa harapan mereka adalah ketika Marvin Gerard memberitahu mengenai rahasia penjara itu kepada Reddington. Lalu Ken memberitahu kepada Restler jika ia telah diberikan kerajaan oleh Reddington. Dan Ken menolak hal tersebut. Ken juga merasakan kejanggalan karena baru saat ini Reddington mau mengungkit untuk memberikan kerajaannya kepadanya. Bukannya merasa terancam atas detektif yang Ken utus untuk menyelidiki Ilya Kozlov, Reddington justru memberikannya kekayaan yang Reddington miliki kepadanya. Restler lalu ikut menjelaskan jika saat berhubungan dengan Spalding Stark, Restler sempat melihat sebuah berkas milik Reddington. Tetapi Restler enggan melihat ke dalam apa isi berkas tersebut dan Restler menduga jika berkas itu merupakan alasan Reddington memberikan wasiatnya kepada Ken. Sementara itu, Reddington saat ini sedang mengadakan pertemuan dengan Marvin dan rekannya yaitu Paul Wynn. Perihal hak lisensi Marvin yang tak berhasil ia dapatkan. Sementara Dembe yang berada di sana meminta izin kepada Reddington untuk menengok dan memeriksa istri dari Iman terlebih dahulu. Paul yang baru saja tiba mulai bertanya mengapa terdapat Marvin dan Reddington di sana. Marvin yang tak terima dengan perkataan Paul mulai mencurahkan emosinya. Tetapi rekan dari Reddington memisahkan mereka dan menenangkan situasi. Setelah situasi mulai tenang, Reddington memberitahu kepada Paul bahwa Marvin tetap memiliki kepribadian yang baik dan pelanggan yang setia atas jasanya. Al, rekan Reddington, ikut mengancam agar Paul mau memberikan kembali jabatan dan profesi dari Marvin. Karena apabila Paul tak mau melakukan hal itu, maka ia akan memberikan kontraknya kembali. Di lokasi hitam, Cooper mendapatkan telepon dari Reddington yang ingin memberitahu jika ia telah kedatangan teman lama yang mampu memecahkan misteri dari tewasnya Arturo serta sidik jarinya yang berada di luar penjara. Marvin menjelaskan bahwa Arturo memang telah keluar dari penjara saat itu karena sistem di penjara memberlakukan penjahat yang mendapat perlakuan istimewa, serta di penjara tersebut para sipir selalu menempatkan penjahat tertentu ke dalam ruangan isolasi. Dan pemimpin kru sipir itu adalah Vincent Martin yang merupakan tangan kanan dari kepala sipir. Reddington menegaskan bahwa mereka harus segera mengawasi Vincent agar mereka mengetahui bagaimana DNA seseorang yang sedang terpenjara dapat berakhir di TKP baru selagi ia di penjara.
Kin dan Park mulai mendapatkan tugas untuk segera mengawasi Martin. Dan ketika mereka sedang mengikutinya, mereka mendapatkan bahwa Martin telah pergi ke suatu gudang kosong. Ketika Kin sedang menyelinap, ia melihat bahwa tahanan dari penjara saat ini sudah bersenjata dan telah berada di luar penjara. Setelah melihat Van keluar dari gedung itu, Kin mulai meminta kepada Aram untuk segera mengirimkan bala bantuan. Beruntungnya Aram dengan segera memberitahu wrestler jika apa yang Martin katakan ternyata benar. Lalu Kin berhasil mengikuti Van itu pergi hingga sampai pada sebuah apartemen. Di sana para tahanan tersebut mulai menyamar memakai pakaian petugas kebersihan dan keamanan. Lalu Kin mulai memberitahu Aram mengenai perincian apa yang baru saja ia lihat dan meminta kepadanya untuk mengawasi bangunan yang tahanan itu sedang masuki. Setelah Kin memantau lebih dekat, ia mendapat informasi kembali dari Aram jika yang sedang tahanan itu targetkan merupakan seorang saksi utama dalam sidang pembunuhan bernama Sarah Weiss yang beralamatkan di sebelah apartemen itu. Ketika Kin memberitahu informasi tersebut kepada Park, para tahanan itu mulai memasuki apartemen dan melakukan penembakan kepada tim Marshall yang sedang menjaga Sarah. Tetapi usaha mereka tak dapat dilakukan karena Kin dan Park yang sedang dengan segera memberhentikan aksi mereka. Sementara itu, Dembe saat ini telah bertemu dengan Katarina Rostova dan mendapatkan salam hangat darinya. Di lokasi hitam, Kin mempertanyakan cara kerja Vincent kepada salah satu tahanan. Tahanan itu menjelaskan jika mereka hanya diberikan foto dan informasi dari target, namun mereka tak mendapatkan alasan mengapa mereka harus membunuh target tersebut. Kin lalu bertanya mengenai Iman Asmal yang telah diculik dari masjid. Sayangnya tahanan tersebut mengatakan jika mereka tak diberikan nama dan Vincent merupakan sosok penjaga mari mereka karena dirinya telah menjaga keluarganya dan menjaganya ketika di dalam penjara. Lalu Kin memberitahu Reddington jika ini semua ternyata ulah dari Vincent karena Vincent yang telah menjanjikan akan menjaga keluarga dari para tahanan itu. Kin juga memberitahu bahwa para tahanan tersebut tak mengetahui keberadaan dari Iman. Di satu sisi, Dembe yang saat ini berhasil menemui Imam mulai bertanya tentang kabarnya. Tetapi Imam itu menjelaskan jika Dembe setia kepada dua tuan dan saat ini ia sedang dipaksa untuk mengkhianati salah satunya. Dembe menjelaskan jika nyawa seseorang lebih berharga daripada rahasia seseorang. Tetapi Imam menjelaskan jika kehidupan seseorang terbangun atas dasar rahasia. Iman menjelaskan bahwa jika dirinya meninggalkan karena Dembe memilih untuk menyelamatkan Reddington, maka ia tak apa dan takkan menyalahkan Dembe atas tewasnya dirinya. Sementara itu, ketika para tahanan yang berhasil selamat mempertanyakan mengenai otoritas dari kepala sipir yang operasinya telah dibongkar, mereka tiba-tiba dihampiri oleh seorang pria yang menembaknya. Setelah pria itu menembak para tahanan, ia pulang ke rumahnya dan mendapatkan jika Reddington telah menunggunya lebih dahulu. Di sana Reddington mulai mengajukan pertanyaan mengenai sang sipir yang telah bekerja di bawah kekuasaannya. Pria itu menjelaskan jika ia telah mewarisi usaha dari kakek dan ayahnya. Dirinya juga menyebut bahwa ia melakukan usaha itu karena para tahanan tersebut bukanlah manusia, karena mereka telah rusak. Lalu Reddington mulai mengajukan pertanyaan mengenai siapa yang telah menyewanya untuk menculik seorang imam bernama Asmal. Pria itu mengatakan bahwa yang telah menyewanya bernama Maddie Tolliver. Tetapi Reddington tak percaya akan hal itu dan menahannya kembali. Kemana Maddie membawa imam? Di satu sisi, ketika Dembe dan Imam sedang beribadah dan berdoa, mereka berdua dihampiri oleh Katarina. Lalu Dembe meminta kepadanya untuk melepaskan Imam dan memutuskan untuk memberitahu Katarina apa yang ia ingin ketahui. Saat Dembe sedang membuat sebuah video dengan Katarina, belum sempat Dembe berbicara, mereka kedatangan tamu yang tak diundang yang tak lain adalah Reddington. Beruntungnya saat itu Katarina berhasil melarikan diri dan Reddington mulai memasuki bangunan itu untuk mendapatkan jika sang imam saat ini sedang disandera oleh anak buah Katarina. Lalu Reddington dengan begitu cepatnya menembak kepala dari anak buah Katarina dan bertanya kepada Dembe apakah ia mengatakan sesuatu kepada Katarina. Dembe menanggapi hal itu dengan mengatakan tidak, tetapi dirinya hendak melakukan hal itu. Di satu sisi, Park saat ini sedang berada di sebuah rumah pria yang merupakan atasan dari Vincent. Di sana ia juga mendapatkan sebuah berkas yang berisikan catatan dari orang yang telah menyewanya. Di lokasi hitam, Aram memberitahu kepada Cooper jika Sarah telah bersaksi. Cooper menjelaskan jika saat ini semua orang yang telah menyewa pria itu berhasil diamankan dan Imam Asmal juga telah aman. Sementara itu, di sisi Reddington terdapat imam yang memberitahu jika Dembe terpaksa melakukan pilihan itu. Imam juga menjelaskan Dembe memintanya untuk tetap memberitahu FBI siapa orang yang telah menculik dirinya. Saat ini juga, Kin dihampiri oleh Katarina. Ia mempertanyakan mengenai penculikan yang Katarina lakukan kepada Imam Dembe. Apakah itu perlu menurutnya?
Ken juga mempertanyakan apakah Reddington mengetahui jika Katarina masih hidup. Katarina hanya menanggapi jika mungkin saat ini Reddington telah tahu bahwa ia masih hidup. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan Marvin yang berterima kasih kepada Reddington. Namun Reddington mengatakan jika terima kasih dapat menunggu. Dan saat ini Reddington mempunyai satu tugas yang harus Marvin lakukan. Reddington menjelaskan jika ia ingin Marvin menuliskan surat wasiatnya kepada Ken. Karena Reddington percaya bahwa kemanapun Ken pergi, ia pasti akan membutuhkan hal itu. Episode 19 scene dibuka oleh seorang pria yang sedang menelpon. Di sana ia menjanjikan bahwa dirinya akan segera menghampiri lawan bicaranya. Tetapi di sana ia tak sendirian, melainkan ada dua orang yang sedang menargetkan dirinya. Ketika kedua orang itu ingin menembak mati pria tersebut, sekelompok orang tiba-tiba datang dari mobil dan dengan begitu saja menembak kedua orang yang hendak membunuh pria itu. Sekelompok orang tersebut mulai untuk mengamankan pria tersebut dan setelah di dalam mobil, mereka langsung berkata jika pria itu dilindungi oleh mereka karena koper yang terborgol pada tangannya berisikan berkas perlindungan yang cukup penting untuk kliennya. Dan inilah Kazanjian Brothers, blacklister nomor 156 dan 157 yang terdaftar dalam daftar hitam milik Reddington. Lalu Shin bergerak kepada Ken yang sedang menjenguk kakeknya. Di sana Ken memikirkan bahwa ia tak peduli siapa Reddington yang sebenarnya dan rahasia yang sedang ia jaga. Tetapi Ken lebih memperdulikan mereka yang telah tewas demi menjaga rahasia dari Reddington itu sendiri. Seperti Tom dan Mr. Kaplan. Ken menjelaskan bahwa di saat orang yang mereka sayangi tewas, ia merasa seperti sebagian dari dirinya juga telah mati bersama mereka. Ken menduga bahwa jika dirinya kehilangan satu lagi bagian dari hidupnya, maka mungkin saja dirinya akan berubah secara total. Tak lama kemudian, dokter menghampiri Ken dan mengatakan jika kondisi kakeknya telah membaik. Ia juga menjelaskan bahwa kakeknya sebentar lagi akan segera siuman dan dapat berbicara dengan Ken maupun dengan Reddington. Setelah Ken keluar dari ruangan tersebut, ia diikuti oleh anak buah dari Katarina. Beruntungnya, Ken menyadari hal itu dan segera menipu pria yang mengikutinya. Setelah ia mengajukan beberapa pertanyaan kepada pria itu, Ken meminta kepadanya untuk membawa ia kepada Katarina. Saat ia bertemu dengannya, Ken menegaskan jika Katarina tak boleh menyentuh Dom sama sekali. Namun Katarina tak bisa menerima hal itu karena Dom pantas mendapatkan hal tersebut atas perbuatannya yang telah mencuri kehidupan dari Katarina itu sendiri. Ken menegaskan Katarina mungkin ingin sebuah jawaban, tetapi begitu pula dirinya. Dan Ken juga meminta kepada Katarina untuk menceritakan kisahnya dan memintanya untuk berhenti menyuruh anak buahnya agar tak mengikutinya lagi. Ketika Reddington sedang menghampiri Ken, DB mempertanyakan mengenai Ken yang telah mengetahui bahwa ibunya masih hidup dan menjelaskan jika setelah Katarina meyakinkan Ken, mungkin saja Ken tak dapat untuk berada di pihak Reddington lagi. Di saat Ken menghampiri Reddington, ia menjelaskan bahwa dirinya mempunyai suatu kasus untuk Ken dan memberitahunya tentang pembunuhan di New York, yaitu ketika 4 orang tewas dan 2 diantaranya adalah anggota dari polisi. Pembunuhan itu dilakukan karena seorang akuntan yang bekerja untuk penjahat baru saja dibawa kabur yang bernama Frank Merwitz. Reddington lantas meminta kepada Ken untuk mencari orang yang membawa si akuntan itu kabur, yaitu Kazanjian Brothers yang memberikan keamanan untuk para penjahat. Kazanjian Brothers merupakan penjahat yang kejam dan sempat melakukan kejahatan besar untuk kontrak yang telah mereka buat. Reddington menegaskan bahwa jika FBI berhasil menangkap Kazanjian Brothers, maka FBI dapat mendekati 2 pembunuh jalanan yang haus akan darah. Di lokasi hitam, akhirnya Ken mulai menjelaskan jika Pasha dan Nishan Kazanjian merupakan anak yang telah lahir di penjara, diambil dari ibu mereka untuk masuk ke dalam panti asuhan. Namun tak lama dari itu, ternyata mereka hidup di jalanan dan saat ini mereka mencari uang dengan cara menjadi tukang pukul jalanan atau sebagai keamanan bagi para penjahat yang telah mengkontraknya. Ken menjelaskan juga bahwa serangan di New York pagi ini merupakan ulah dari mereka berdua yang telah melindungi seorang akuntan bernama Frank Merwin. Aram juga ikut menjelaskan Frank merupakan akuntan forensik yang memindahkan uang bagi para penjahat dan sindikat di seluruh dunia. Lalu Cooper memberitahu bahwa Frank merupakan orang yang telah diawasi oleh biro, namun tak pernah ada kasus yang pernah mengenai penangkapan Frank. Saat ini Ressler dan Park telah menghampiri istri dari Frank sendiri dan mendapatkan informasi jika ternyata Frank dan istrinya baru saja berpisah dan hampir 2 pekan ia tak berhubungan dengan Frank. Yang istrinya ketahui adalah ketika Frank meninggalkan rumah, ia memberitahu bahwa dirinya akan segera mengambil uang dari suatu klien.
Di satu sisi, Frank yang sedang berbicara dengan putrinya ternyata kepergok oleh Kazanjian Brothers yang telah melarang Frank untuk menggunakan telepon. Lantas putri dari Frank langsung segera menghampiri ibunya, memberitahunya bahwa ia baru saja telah berbicara dengan ayahnya. Di lokasi hitam, setelah Aram berhasil melacak telepon dari putri Frank, ia memberitahu Kin dan Lester bahwa Frank telah melakukan telepon di sebuah hotel di daerah Manassas. Kin juga menjelaskan kepada Lester bahwa ia takut Reddington memberikan tugas ini hanya agar ia bisa mendekati Katarina. Di Manassas, Kin dan Lester menghampiri sebuah hotel. Mereka mendapatkan informasi yang valid bahwa Frank Merwin ternyata bukanlah merupakan daftar tamu. Di saat itu juga terdapat seseorang yang memberitahu Kazanjian Brothers bahwa FBI telah berada di lobi hotel. Namun ketika mereka menyadari hal itu dan bertanya ke pria-pria tersebut berbicara dengan siapa, tiba-tiba saja staf hotel menjelaskan jika pria itu merupakan tamu yang telah menyewa 6 kamar di hotel ini. Lantas Kin dengan segera bergegas menghampiri Frank dan Kazanjian berada. Tetapi Kin tak bisa menemukan apapun melainkan ruangan yang hanya kosong. Beruntungnya, di satu sisi wrestler saat ini telah mendapatkan suatu peluru yang hampir saja mengenainya. Lalu Kazanjian langsung mendapatkan tembakan balik dari wrestler yang mulai memutar arah dan memutuskan untuk turun melalui lift. Ketika Kin menyadari hal itu, ia sempat mengalami adu tembak sedikit dengan Kazanjian Brother yang tak lama kemudian lift mereka pun datang sehingga lift itu berisikan satu orang perempuan yang tak tahu apa-apa atas kejadian yang sedang terjadi. Lantas Kazanjian Brothers mulai memanfaatkan situasi itu untuk menyandera perempuan tersebut. Ketika Nazen telah memasuki lift, ia meminta kepada saudaranya untuk ikut bersamanya. Tetapi ternyata Pasha tetap memutuskan untuk menyuruh Kin agar meninggalkan mereka berdua. Kin yang enggan meninggalkan mereka mulai terfikir sesuatu. Ia mengatakan tentang Maddie Tolliver alias Katarina Rostova yang pernah menyewa mereka berdua. Yang membuat Pasha mengurungkan niatnya untuk membunuh wanita itu dan Pasha menembakkan pelurunya ke perut wanita tersebut dan mulai melarikan diri menggunakan lift yang telah mereka tempati. Kin ikut menjelaskan kepada wrestler bahwa Reddington memberikan kasus ini untuk mendekati Katarina. Dan Wrestler menghampiri resepsionis untuk memintanya memberikan barang hilang yang ditemukan di hotel. Saat itu wrestler mendapatkan sebuah telepon sekali pakai yang telah Kazanjian Brothers lakukan untuk memberikan sinyal SOS. Di lokasi hitam, Aram mendapatkan telepon dari Reddington yang meminta petunjuk terkini. Aram memberitahu bahwa mereka telah menahan Stanley Birch, seorang pria yang mempunyai janji temu dengan Frank. Saat ini Kin menghampiri Reddington untuk meminta kebenaran bahwa dirinya memberikan kasus Kazanjian kepada FBI agar Reddington dapat mendekati Katarina. Namun Reddington juga ikut berbicara dan mengatakan kepada Kin bahwa Kin juga telah sadar jika ia bukanlah Ilya Koslov yang sebenarnya. Lalu Kin mulai menegaskan bahwa ia tak peduli siapa itu Reddington dan memberitahunya bahwa ia telah memiliki suatu petunjuk. Namun rupanya Reddington telah mengetahui hal tersebut dan Kin mulai memberitahunya bahwa Reddington telah mengirim Dembe untuk menghampiri Stanley. Tetapi ia juga menegaskan bahwa Dembe tak akan sampai tempat waktu sebelum Park tiba di sana. Reddington menjelaskan jika niatnya memberikan kasus ini karena ia yakin Katarina masih hidup dan ia ingin menjauhkan Kin, Agnes, Dom, dan Dembe darinya dari bahaya Katarina. Namun Kin tak bisa menerima hal itu dan melampiaskan amarahnya kepada Reddington dan Reddington yang menerima amarah Kin menegaskan jika ini bukan salahnya sehingga menyebabkan ia tak sadarkan diri. Lalu Kin mulai menelpon Katarina dan memintanya untuk segera membawa Reddington ke dalam apartemen. Di dalam mobil, Kin mempertanyakan alasan Katarina ingin membantunya. Katarina menjelaskan bahwa ia ingin membantu orang yang penting bagi Kin dan Reddington juga merupakan seorang yang penting bagi dirinya dahulu. Lalu Kin mulai menegaskan bahwa ia muak dengan segala rahasia yang Reddington miliki dan Katarina simpan. Serta ia juga muak karena berada di tengah-tengah ini semua. Ia bingung ia harus berpihak kepada siapa, Reddington atau Katarina. Lalu Katarina mulai memberikan suatu cerita tentang arsip Sikorsky. Arsip itu merupakan suatu berkas yang berisikan informasi berbahaya atas orang-orang yang sangat berkuasa. Katarina menegaskan bahwa ia telah dituduh untuk mencuri berkas itu dan Reddington yang tahu ia tak melakukannya. Lantas Katarina berniat untuk mencari tahu keberadaan dari berkas tersebut dari Reddington agar ia mendapatkannya kembali. Katarina juga menjelaskan bahwa telah ada hadiah atas satu kepalanya. Maka dari itu ia takkan bisa hidup tenang hingga dirinya mati atau ia mampu membuktikan jika dirinya tak memiliki arsip tersebut. Sementara itu ketika Pasha sedang mendengar teriakan dari saudaranya yang sedang disiksa, Dembe tiba-tiba melakukan hal itu agar ia mendapatkan informasi dari Pasha. Tetapi saudaranya ternyata tertipu karena ternyata terdapat Glenn yang sedang memutar suara horor dari Rusia yang menyerupai suara jeritan. Di sana Dembe mendapatkan telepon yang memberitahukan bahwa Reddington saat ini sedang sakit.
Setelah Reddington tersadar, Kin menghampirinya untuk mendengar bahwa Reddington mendapatkan rasa sakit kepala yang sangat unik. Serta Reddington juga telah memiliki cara untuk bisa menemukan keberadaan dari Katarina, yaitu dengan menemui keberadaan dari Wayne Ott. Dengan menemui keberadaan dari Wayne Ott, Reddington menjanjikan bahwa semua ini akan segera berakhir. Setelah Kin pergi, Reddington menjelaskan kepada Dembe bahwa alasan ia memberitahukan hal itu untuk memancing dan melihat Elizabeth Kin saat ini berpihak pada siapa. Dan saat ini Cooper sedang berbicara dengan Reddington untuk menjelaskan bahwa ia tak berhasil menjalankan kasus yang Reddington berikan. Ia juga telah kehilangan Stanley Birch. Reddington mengatakan jika Cooper berhasil menemukan keberadaan dari Frank dan mengambil koper yang terborgol di tangannya, maka Cooper dapat menemukan daftar dari semua rahasia dari klien tersebut. Namun Cooper tak langsung menerima tugas itu begitu saja karena ia telah mengetahui fakta dari Kin, yaitu Reddington memberikan kasus Kazanjian Brother agar ia bisa mendekati Katarina Rostova yang merupakan ibu kandung dari Kin. Cooper juga menegaskan bahwa Reddington tak boleh melukai Katarina sama sekali, dan Reddington menerima hal itu serta janji tak akan menyakiti Katarina. Di saat wrestler dan Kin bertanya-tanya akan cara mendekati Katarina yang Reddington beritahu, Cooper menghampiri mereka dan memerintahkan mereka berdua untuk pergi ke suatu tempat. Serta wrestler juga menjelaskan bahwa ia telah meminta kepada Reddington untuk tak menyentuh Katarina. Sementara itu, Reddington saat ini telah menghampiri Kazanjian Brothers untuk mengujinya bahwa Kazanjian berhasil memperdaya Reddington dengan membuatnya percaya jika Katarina telah tewas. Reddington juga meminta agar mereka segera mempertemukannya dengan Wayne Ott. Di lokasi hitam, sebelum pergi untuk menjalankan tugas, Kin menyempatkan diri untuk memberitahu Katarina bahwa Reddington saat ini sedang mengincarnya dan telah mengetahui rahasia dari Katarina dengan Kazanjian Brothers. Serta Kin juga memberitahu jika Kazanjian telah ditangkap oleh Reddington. Kazanjian juga memberitahu sesuatu mengenai Wayne Ott kepadanya. Tetapi Kin menyadari jika itu semua bukanlah sikap dari Reddington dan ia meyakini bahwa Reddington saat ini sedang menguji mereka. Lantas Katarina dengan segera menelpon Wayne dan memberitahunya bahwa mungkin dalam perjalanan menuju Kazanjian, ia akan mendapatkan sedikit masalah. Ketika Stanley menerima informasi mengenai rencana pelariannya, polisi juga sedang mengatur rencananya untuk segera menangkap Stanley. Dan ketika Stanley hendak menaiki helikopter, ia berhasil disergap FBI. Serta ketika Stanley telah terpojok, ia memutuskan untuk menerbangkan seluruh dokumen itu. Ketika Reddington menerima arahan dari dokter, ia mendapatkan telepon dari Dembe yang memberitahu bahwa Wayne telah bertemu dengan Kazanjian, serta menjelaskan jika Kin tak memberitahu Katarina dan ia rasa bahwa Kin kini telah berada di pihak Reddington. Di lokasi hitam, Frank menjelaskan bahwa ia tak mencemaskan hukuman penjara yang akan diberikan kepadanya karena ia yakin bahwa dirinya dapat keluar dari penjara dengan begitu cepat. Sebab semua orang-orang berkuasa seperti polisi korup, jaksa korup, dan politikus korup akan segera membebaskannya karena mereka peduli pada rahasia yang ia simpan terhadap Frank. Saat ini, Reddington memberitahu Kin jika ia memiliki petunjuk untuk mendapatkan Katarina. Reddington juga memberitahu isi pikirannya bahwa ia menduga Kin akan memberitahu dan memperingati Katarina. Tetapi Kin tak melakukannya dan memilih untuk berpihak kepada Reddington. Kemudian Kin mulai menghampiri Katarina dan mempertanyakan peringatan yang ia berikan kepadanya. Katarina menjelaskan bahwa ia melakukan hal itu agar Reddington sadar jika Kin berada di pihaknya. Katarina mengatakan bahwa benar Wayne telah memberitahukan cara untuk menemukan dirinya, tetapi Katarina menegaskan jika ia telah memiliki cara untuk melawan cara tersebut. Dan scene terakhir di episode sekaligus season ini memperlihatkan Kin yang menjelaskan kepada Dom yang belum siuman bahwa ia akan memihak kepada Katarina dan siapapun yang menghalanginya termasuk Dom atau Reddington. Kin juga telah berkomitmen untuk membantu menemukan kebenaran dari apa yang ia cari. Setelah keluar dari ruangan Dom, Kin menjelaskan kepada dirinya sendiri bahwa ia selama ini takut akan kegelapan yang bisa melahapnya sejak Reddington mendatangi kehidupannya. Namun kini ia tak takut akan hal itu, tetapi dirinya akan takut akan hal itu lagi karena Kin mulai menelpon Katarina dan menjelaskan jika ia telah siap. Dan episode 17, 18, serta 19 di season 7 berakhir di sini. Terima kasih telah menonton video pembahasan dari The Blacklist di episode kali ini. Bagaimana tanggapan kalian? Komen di bawah untuk rekomendasi film atau seri selanjutnya. Klik tombol subscribe untuk mengikuti perkembangan channel ini. Dan klik tombol like jika kalian menyukai video pembahasan kami. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.